Kerauhan merupakan pengalaman mistis yang sangat dekat dengan kehidupan religius masyarakat Bali. Kata kerauhan berakar dari kata rauh, yang artinya datang, sehingga kerauhan berarti keadaan didatangi. Pada tingkatan praktisi, ada pandangan yang menyebutkan bahwa kerauhan berasal dari kata ruh, yang dapat diartikan sebagai spirit. Kerauhan adalah kondisi saat seseorang didatangi oleh entitas gaib, baik batara sesuhunan, leluhur maupun ancangan iringan atau makhluk niskala pengikut Ida Batara. Selain kerauhan, kata lain yang biasa dikaitkan dengan fenomena ini adalah kerasukan atau kerangsukan dan kesurupan. Umumnya, saat seseorang sedang kerauhan, maka dia akan kehilangan kesadaran, dalam artian, semua tindakan dan ucapan orang bersangkutan akan diambil alih oleh entitas yang merasukinya. Gerakan tubuh dan kata-kata orang yang kerauhan akan dilakukan tanpa kendali. Menurut beberapa orang yang seringkali mengalami kerauhan, mereka masih memiliki kesadaran diri. Dalam artian, orang yang sedang kerauhan itu tidak sama seperti orang yang tertidur. Hanya saja, mereka kehilangan kendali terhadap tubuhnya. Seolah-olah mereka hanya menjadi penonton atas dirinya sendiri. Kerauhan dimaknai sebagai proses menghadirkan kekuatan spirit niskala yang tak kasat mata, yang abstrak, dan yang maha halus. Spirit energi ini dihadirkan untuk tujuan tertentu. Kerauhan kadangkala juga dilaksanakan sebagai simbol penanda kehadiran dan berkenannya energi-energi maha halus itu pada pelaksanaan spiritual yang dilakoni masyarakat Bali. Pada praktiknya, kerauhan hanya akan terjadi jika ada unsur kesengajaan oleh seseorang atau masyarakat untuk menurunkan kekuatan-kekuatan gaib yang merupakan div, atau sinar suci dari para dewata. Dengan demikian, kerauhan dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai jembatan komunikasi antara dunia skala atau alam manusia, dengan dunia niskala yang tak kasat mata, yang abstrak, dan yang maha halus. Kesengajaan menghadirkan energi-energi tak kasat mata itu melalui cara-cara, tahapan, dan sarana-sarana tertentu, sesuai dengan pakem menurut desa, kala, dan patra. Desa artinya tempat, maksudnya, kerauhan tidak dapat terjadi atau dilangsungkan di sembarang tempat. Umumnya terjadi di tempat suci yang disakralkan. Kerauhan bisa saja terjadi di ranah tempat yang profan, namun telah disucikan terlebih dahulu. Kala artinya waktu, maksudnya adalah pemilihan hari-hari baik seperti rangkaian pujawali suatu pura maupun dewasa ayu tertentu yang dipilih dan disepakati oleh masyarakat bersangkutan. Sedangkan, patra merupakan kondisi atau keadaan. Artinya, kerauhan dilaksanakan dalam kondisi tertentu yang dialami masyarakat untuk memohon petunjuk atau tujuan tertentu. Kerauhan mutlak membutuhkan syarat terwujudnya lingkungan sakral yang memadai. Tata cara, tahapan, dan sarana-sarana yang bersenyawa dengan kelayakan tempat, waktu, dan keadaan itu akan menghadirkan ekosistem sakral. Pencapaian ekosistem sakral juga disokong kuat oleh keberadaan mantra dan yantra. Selain itu, ekosistem sakral juga sangat ditentukan oleh unsur pelaku. Orang-orang yang dapat mengalami kerauhan adalah orang-orang terpilih yang telah layak. Terpilih artinya orang-orang yang memiliki frekuensi dekat dengan unsur-unsur tak kasat mata yang akan diturunkan. Terakhir, dengan formulasi unsur-unsur suci itu, tujuan pengadaan kerauhan juga mengerucut pada tujuan-tujuan yang suci, bukan profan, bukan sebagai momentum adu kesaktian, apalagi hanya sekedar mencari sensasi. Setelah melalui rangkaian sedemikian rupa, seseorang yang terpilih ini akan dipinjam raganya. Orang terpilih ini akan didatangi atau dimasuki energi-energi dari dunia niskala. Selanjutnya, mereka akan melakukan suatu aktivitas di luar kemampuan manusia biasa, misalnya berbicara dalam bahasa asing atau bahasa kuno, yang sama sekali tidak dikuasainya ketika dalam kondisi sadar, tidak mengalami luka yang fatal meski mengiris atau menusuk tubuhnya dengan benda tajam, tidak terbakar meski melahap, menginjak, atau menggosokkan tubuhnya dengan api, muncul energi yang besar, jauh dari energi manusia normal, menari-nari, meniru sikap hewan tertentu, dan sebagainya. Namun, dalam kondisi kerauhan bukan berarti seseorang kebal terhadap benda tajam, api, maupun benda-benda lain. Ketika mengalami kerauhan,
seseorang bisa saja mengalami luka, namun tidak fatal. Misalnya, ia akan merasakan tangannya terbakar, namun tidak sampai terbakar fatal. Dalam kehidupan masyarakat Bali postmodern, fenomena kerauhan menjadi praktik ritual yang sangat menarik untuk diwacanakan dan didiskusikan secara lebih serius. Sebab, belakangan ini kerauhan seakan menjadi sebuah tren yang tumbuh menjamur di masyarakat, namun banyak di antaranya tak sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Fenomena kerauhan sejalan dengan fenomena ngiring, yang juga banyak tumbuh dalam laku hidup beragama manusia Bali saat ini. Ada kesan yang timbul belakangan, sedikit-sedikit orang menyatakan dirinya ngiring Batara ini, ngiring Sasuhunan itu, kemudian tampil berbusana dan menggunakan aksesoris semau mereka, cenderung amada-mada atau meniru-niru tanpa mengindahkan sisi filsafat atau tatwa secara jelas dan sejalan dengan etika dan tata susila. Bagi kalangan tersebut, mereka cenderung mudah mengalami kondisi trans, kemudian menyatakan diri kerauhan. Sayangnya, masyarakat yang juga awam dengan kondisi-kondisi seperti ini turut larut, dan mempercayai orang-orang demikian telah mencapai titik kerauhan. Padahal, ada kemungkinan di antara mereka bukan mengalami kerauhan, namun sedang bermasalah dengan persoalan emosi pribadi. Sejumlah kasus kerauhan bahkan menampakkan wujud secara tidak jelas. Banyak yang mengalami trans ketika upacara agama sedang berlangsung, kemudian menyatakan sedang dirasuki dewa atau batara ini dan itu, meminta ini dan itu, hingga mengintimidasi pelaksanaan yatnya. Pada beberapa kasus, kondisi kerauhan justru merusak atau menginjak-injak banten maupun sarana upacara lainnya. Kondisi ini, alih-alih mendatangkan spirit untuk mendukung ekosistem spiritual yang diinginkan, justru seringkali menghadirkan masalah di masyarakat.